Puji Tuhan, Shalom, Tahilah Community. Selamat datang kembali di acara kita yaitu Ibadah Kaum Muda, Tahilah Community. Pada sore hari ini kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau melayani Tuhan dengan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan mencari hadirat-Nya. Dan sebelum itu teman-teman yang sudah bergabung, sudah join di Tahilah Community, silakan tinggalkan komen kalian di bawah karena ini adalah tidak live. Khusus untuk hari ini kita tidak live karena kita akan mendengarkan renungan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita langsung masuk dalam pujian pengorbananmu sempurna. Karena pengorbanan Tuhan sungguh sempurna atas kita. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan, bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Darah-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau baik dalam hidup kami.
tiada seperti-Mu. Kami mau pandang salib-Mu, kami mau lihat salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami berharga Tuhan karena Engkau menilai kami berharga. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kesempatan-Mu untuk kami dapat beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau melihat kami sungguh luar biasa, baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami lebih lagi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih lagi dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa kasih-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Kita mau nyanyikan Seindahnya Pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, kita mau bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan karena kasih-Nya indah. Seindahnya pelangi, secerahnya apa? Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sama-sama kita nyanyikan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap haramu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya.
Tuhan Yesus baik, amin. Puji Tuhan. Kita akan mengingat kasih-Nya lebih lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mengharapkan firman Tuhan boleh lebih menguatkan kita dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Dia. Mari kita mau nyanyikan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita mau nyanyikan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, anugerah-Mu Tuhan. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada besar kasih Allah pada kita. Kami tidak akan lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Dengan kasih Kristus saya minta untuk Kak Kris boleh berdoa untuk firman Tuhan yang akan diberitakan. Mari teman-teman kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang kepadamu melalui ibadah secara streaming. Dan kami bersyukur jika kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan dan kami boleh menjadi
anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk firman ini ke dalam tangan Tuhan. Segala gangguan dalam bentuk apapun kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, sahabat-sahabat Tehila Community. Saya percaya kalian semua dan bahkan kita semua ya terus diberkati oleh Tuhan dan terus dapat grow in Christ, dan itulah sebagai kerinduan kita masing-masing. Dan saat ini saya diberi kesempatan untuk dapat share pada kalian semua. Perkenalkan, nama saya Tironi Dwi Apriyoko, lahirnya di Malang, tepatnya di Pujon, kalian pasti tahu. Dan saya tinggal di Jakarta. Dan salam kenal buat kita semua. Dan terima kasih sekali lagi buat Pastor Yud ya, Ketua Yud, Mbak Karen sama Mas Chris yang telah memberikan waktu buat saya bisa berbagi atau sharing di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan buat kita semua mengenai kepedulian. Dan hari ini atau kemarin kita sudah melaksanakan Jumat Agung di gereja kita masing-masing, dan kita mendapatkan value yang bisa kita dapat di setiap masing-masing orang, dan makna dari Jumat Agung yang kita terima di tahun ini pun juga pasti berkesan buat setiap orang yang dapat merenunginya. Dan mengenai kepedulian ini saya mau share bagaimana Allah, Yesus juga peduli terhadap anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kita peduli dengan orang tua, kita peduli dengan teman kita, sohib kita, ataupun peduli dengan pacar, Yesus lebih peduli lagi terhadap kita. Jadi ada satu pribadi yang memang lebih lagi. Bukan hanya sekedar perkataan, tapi perbuatannya itu menunjukkan kepeduliannya yang sangat agung. Terambil dalam Matius 8 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Coba kita lihat bersama-sama mengenai kelemahan dan menanggung. Dan menanggung di sini kita bisa melihat bagaimana dia mengambil, dia menerima. Mengambil apa? Menerima apa? Menerima sesuatu hal yang kurang baik yang kita alami, termasuk penderitaan. Jadi kalau misalnya teman-teman Tehila Community yang menghadapi sebuah penderitaan karena dicampakkan, penderitaan karena merasa tidak ada keadilan di dalam komunitasnya, merasa bahwa kok hidup saya kurang bermakna ya, dan merasa terintimidasi, tidak layak diterima ataupun untuk dihargai, tenang aja guys. Jadi kalian, saya, dan siapapun perlu menyadari bahwa Yesus Kristus yang mati kemarin telah mengambil dan menerima sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Dia terima dengan cuma-cuma. Bayangkan guys. Jadi kalau misalnya, wah gua rasanya gak pantas deh menerima cinta lu gitu kan, dan gua gak pantas karena gua gak sempurna kayak lu. Kalau kita berpikiran seperti itu, coba kita melihat bagaimana sikapnya Yesus pada saat itu. Diludahin ya, dihakimin, dihina, dicambuk ya, lalu disalibkan. Sebelum mati ya tetap ada hinaan-hinaan di sana. Mungkin kita mengalami yang sama, hinaan, tapi nggak separah oleh Yesus yang Yesus alami. Tetapi tenang aja. Kenapa tenang? Karena dia bersedia. Karena dia mengambil, dia menerima. Kalau merasa pressure, cuman kita perlu mengingat aja. Ternyata ada satu pribadi nih. Bukan orang tua, bukan sahabat kita, bukan pacar kita, atau tunangan kita, suami kita, istri kita, tetapi melainkan Yesus yang jauh lebih dapat mengambil dan menerima kekurangan kita.
Dan saat ini kita ditunjukkan bagaimana kepeduliannya yang maha agung terhadap kita. Dan kemarin kita sudah ditebus oleh Dia. Dan besok kita akan merayakan kebangkitannya atau Paskah. Nah, yang diambil penderitaan, bencana juga yang diambil. Dan penyakit. Nah, penyakit ini itulah yang diambil juga sama Tuhan. Kemarin juga ada maksudnya beberapa bulan yang lalu ada jemaat yang kebetulan yang kita sama-sama untuk layani, dan beliau menyaksikan bagaimana ada karya Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi anaknya itu sempat ada benjolan di di bibir. Ya, di bibir ada benjolan dan dokter bilang ini tidak bisa diobatin. Ini bisanya dioperasi. Nah, pada saat itu orang tuanya kebingungan karena apa? Anaknya sekitar SD lah. SD atau TK 0 besar. Dan gak mungkin anak seusia seperti itu dibilang, nah operasi ya. Itu pasti itu akan berontak, nangis dan lain sebagainya. Sebagai seorang ibu gak tega. Dan disitulah dia berharap kepada Tuhan, dan berhubung kita juga ada namanya doa mukjizat. Dan disitulah kita berdoa bersama-sama, dan setelah doa mereka juga mengambil tempat sendiri di dalam mesbah doa keluarga mereka sendiri. Dan seketika itu juga kita dicelikan oleh karya Tuhan yang begitu luar biasa, termasuk penerimaan, termasuk pengambilan atau kepeduliannya Allah. Benjolan itu yang ada di dalam bibir itu kempes dan hilang. Siapakah yang mengoperasinya? Siapakah yang mengambilnya? Siapakah yang menerima benjolan itu? Yesus Kristus. Jadi kalau kita merasa adanya tidak kesempurnaan di dalam diri kita, tenang, slow. Karena kenapa kita harus slow? Karena kita ada pribadi yang kuat, karena ada pribadi yang rela cuma-cuma, tidak menerima pamrih. Ya kalau misalnya kita memberikan yang terbaik terhadap pacar kita, ya paling enggak kita mendapatkan feedback ya paling enggak kita mendapatkan I love you too, ataupun kita mendapatkan sebuah emoticon kiss seperti itu. Kita pasti kita mengharapkan, tapi sekali lagi Yesus tidak mengharapkan imbalan. Dia cuma-cuma, dia menerimanya dengan ikhlas. Ya beda cerita lagi kalau Yesus tidak menerimanya dengan ikhlas, itu pasti bukan Alkitab kita aja jadinya. Nah, pada saat ini memang yang diambil itu ada sesuatu yang negatif, dan maka dari itu kita bisa pede, kita betul-betul bisa merasa diri kita lebih baik lagi setiap harinya karena ada pribadi yang bersedia bersandingan dengan kita. Ya sekalipun kita menganggap kita nggak sebanding dengan Tuhan, tetapi Tuhan tuh sedang ingin bersanding dengan kita, menganggap kita sebagai anaknya, sahabatnya, teman sekerjanya. Dan jadilah orang-orang seperti inilah yang akan dicelikan bagaimana mengenai kepedulian yang maha agung. Coba kita akan tengok. Ya, kita akan tengok di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi nubuatan Yesaya itu digambarkan bagaimana ia dihina, Yesus dihina dan dihindari orang. Seharusnya kita menanggung. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu semua. Yesus yang menanggung, ia dihina dan dihindari orang. Nah, kalau kita dihindari orang, dihina oleh orang, Yesus ingin menunjukkan bahwa ketika engkau mengasihiku, engkau membuka lebar-lebar pintu kesengsaraan itu terhadap aku. Tetapi dengan catatan, kesengsaraannya tidak melebihi batas kemampuanmu, masih bisa dihandle. Jadi jangan pernah mengasihani diri sendiri. Jadi jangan menganggap bahwa saya insecure, saya tidak sempurna. Karena
sesuatu yang tidak sempurna itu Tuhan tetap pandang. Sesuatu yang tidak sempurna itu Tuhan tetap benerin. Sesuatu yang tidak sempurna yang ada di dalam diri saya atau teman-teman di Malang, Tuhan tetap bersedia untuk memberikan cinta kasih-Nya, tetap memberikan kepeduliannya. Dan makna di dalam Jumat Agung ini itu menggambarkan bagaimana Dia peduli bukan karena kita mampu, tapi Dia juga peduli karena ketika kita lemah. Oke, Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Mengenai penyakit yang ditanggung, ada satu jemaat juga yang kita layani waktu ibadah minggu. Dia mengalami sakit punggung. Jadi kalau buat jalan agak ngeluh, maksudnya merasakan kesakitan dan kurang nyaman. Pada waktu itu saya WL dan saya mengatakan bahwa percayalah ketika kita bernyanyi di dalam roh dan kebenaran, bernyanyi di dalam kekusyukan kita, bernyanyi karena kita mengasihani Dia, boro-boro sebelum dijamah oleh hamba Tuhan, boro-boro kita belum mendengarkan firman Tuhan, lewat praise and worship aja, percayalah jika kita percaya dengan segenap hati, kita akan menerima kesembuhan. Hanya lewat praise and worship saja. Bisa. Tidak menutup kemungkinan. Dan seketika itu juga ibu ini mengaminkan, dan setelah ibadah dia bercerita. Dan disitulah kita melihat mukjizat Tuhan terjadi. Ibu ini tidak sakit punggung lagi. Ibu ini sembuh total. Dan akhirnya ke gereja tidak ngeluh lagi. Tidak seperti yang kemarin sakit punggungnya. Dan ini adalah bentuk kepedulian Allah. Tuhan mengambil sakit punggungnya. Kalau misalnya diputusin, gimana Kak kalau diputusin? Tuhan mengambil sakit itu. Jadi Tuhan akan menyediakan. Kalau misalnya diputusin pacar gitu kan, ya kalau misalnya pacarnya selingkuh dan udah tahu dia salah, lalu kita diputusin, tenang aja, Anda terlalu berharga untuk bersanding dengan dia, yang artinya Tuhan akan berikan yang terbaik gitu loh. Tuhan akan berikan yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat dapat diandalkan, dan bahkan bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang penting jangan khawatir, karena kepedulian Allah itu masih ada, bukan hanya pada peristiwa yang kemarin, peristiwa pada waktu Yesus mati, terus peristiwa sekarang tidak terjadi lagi. Enggak, kepeduliannya itu sampai sepanjang masa. Ya, penyakitnya kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Dan terakhir, buah pesan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada kita semua, kepedulian Allah itu memang tidak bisa disandingkan atau disamakan dengan kepedulian kita dengan seseorang. Tapi paling enggak, kita memegang kepedulian Allah itu, kita pegang dengan erat-erat, jangan dilepaskan. Kita akan tularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya pacar saja. Orang-orang sekeliling, orang tua, sahabat, atau tetangga, atau siapapun di kantor, di pekerjaan, atau dimanapun, kita tularkan mengenai kepedulian itu. Kalau Tuhan bisa peduli dengan orang-orang, ya Tuhan aja bisa peduli dengan orang-orang yang menghujat dia, orang-orang yang memaki dia, bahkan orang-orang yang sempat menyalibkan dia, berarti kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena kita mempunyai Tuhan. Karena kita memiliki hero. Kita memiliki Allah yang dapat memampukan kita. Bukan karena kemampuan gagah kuat perkasa kita, tetapi melainkan Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Jikalau saat ini menghadapi sebuah struggling di dalam relationship teman-teman, Tahila Community, relationship dalam pacaran, relationship dalam keluarga, relationship dalam pertemanan di kantor, teman di kuliah atau di sekolah,
Jangan pernah menyerah, karena orang-orang yang menyakiti kita itu akan selalu ada di sekeliling kita. Kita nggak bisa menghindari itu semua. Sekalipun Yesus tidak bisa menghindari itu semua. Pasti ada orang-orang Farisi ini. Pasti ada orang-orang Saduki, orang-orang ahli-ahli Taurat yang siap-siap menjadi lambe turah. Yang menjadi siap-siap menjadi lambe turah kita. Tapi dengan adanya Dia, Tuhan itu seperti Tuhan itu membayar mahal Dia untuk apa? Untuk dapat kita grow in Christ. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, level kita tuh naik. Gara-gara apa? Ya gara-gara ini lambe-lambe turah. Gara-gara orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang ahli-ahli Taurat ini. Tuhan tuh membayar mahal mereka buat kita loh. Maka dari itu jangan dihindari. Ya udah, kalau misalnya kita bisa hindari karena memang sesuatu hal yang memang harus kita hindari. Tetapi kalau kita memang sedang menghindari tapi tetap hujatan itu ada di sekeliling kita, jangan menyerah dan jangan pressure ataupun jangan merasa insecure. Tuhan tetap peduli dan kita pun tetap harus peduli kepada mereka. Dan akhirnya kita juga bisa melihat bahwa kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau engkau digigit bahu kananmu, ya kasihlah bahu kirimu. Ini intinya ya udahlah. Karena kita anak-anak Tuhan yang rela membuka diri lebar-lebar untuk rasa sakit itu. Buka diri karena kita orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang dikasihi oleh Allah, ya kita tidak membalasnya dengan kejahatan, tetapi kita membalasnya dengan kasih. Itulah kepedulian yang maha agung yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Di komunitas Tehila Community ya. Dan saat ini kita juga bisa merayakan, memaknai ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah besok. Percayalah, tentang kepedulian ini kita akan bawa bukan hanya kemarin dan besok, tetapi terus menerus. Dari hari ke hari kita akan bawa di dalam Tuhan, kita akan bawa. Jadi mulai sekarang kita berjalan dengan nama Tuhan, kita berjalan dengan kepedulian yang Tuhan sudah ajarkan terhadap kita. Jadi itulah renungan singkat yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di Tehila Community. Saya percaya kalian semua akan diberkati dan bahkan kakak-kakak rohani di sana, Mbak Karen dan Mas Kris pun juga Tuhan akan menjadikan mereka berkat buat kalian. Dan untuk yang masih sekolah, kuliah atau yang bekerja, Tuhan akan selalu membuat kalian itu semakin naik. Asalkan kalian harus kuat, fighting terus terhadap lambe-lambe turah ya. Tuhan Yesus memberkati dan salam semuanya untuk Tehila Community. Untuk terakhir, saya akan berdoa buat kalian semua yang ada di rumah masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan bahwa kami tahu bagaimana pengorbananmu itu tanpa pamrih, tanpa imbalan. Kami percaya Tuhan, kami menaruh hati kami menaruh pikiran kami supaya kami dapat menularkan mengenai kepedulian yang agung itu. Ya sekalipun tidak sesempurna seperti Engkau, tetapi paling enggak kami bisa menularkan dan meniru caranya Allah. Ketika kami digigit, kami akan berikan kasih. Ketika kami ditampar, kami akan berikan kasih. Ketika kami dihujat mati-matian, kami akan memberikan kasih. Yang terpenting bagaimana kami harus memiliki kepedulian yang sama seperti Engkau. Tuhan, kami tidak bisa menghindari semua hal-hal negatif yang akan menyerang kami, tapi satu hal yang kami percayai adalah Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan Engkau akan melindungi kami, bahkan Engkau akan membela kami, bahkan Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Kami bisa karena Engkau ada, kami mampu karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Berkati teman-teman dan saudara-saudara kami yang ada di Tehila Community. Berkati Tuhan di dalam studinya, Kau berkati dalam kuliahnya, Kau berkati dalam pekerjaannya dan pelayanannya, Kau berkati. Dan kakak-kakak rohani di sana, Mbak Karen dan Mas Kris, Kau berkati sekali lagi Tuhan. Karena kami percaya pressure yang kami lakukan, yang kami hadapi pada saat ini itu akan membawa kami menuju level yang lebih tinggi lagi dan kami akan mengalami grow in Christ. Kami akan
kembalikan kepada Engkau, kemuliaan hanya bagimu. Dan kami tutup firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you guys.